Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Hal atau hobi apa yang paling kita sukai jika kita memiliki waktu senggang atau waktu luang untuk kita lakukan? Tentu kita akan sebisa mungkin memanfaatkan waktu yang tersisa ini atau waktu kosong kita, apalagi kalau hal itu adalah hal-hal yang paling menyenangkan untuk kita lakukan, atau bisa jadi itu merupakan bagian dari hobi kita. Misalnya saja ada orang yang suka memasak, ada orang yang suka berbelanja, ada orang yang suka main game, membaca, mendengarkan musik, pergi nonton konser, dan lain sebagainya. Pasti kita akan mengerahkan segenap waktu, tenaga, dan fokus kita untuk hal yang sangat kita suka itu, bukan? Lantas, apakah Tuhan termasuk di dalamnya? Firman Tuhan hari ini kita akan renungkan di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Di dalam firman Tuhan ini berkata bahwa pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini merupakan ayat penegasan yang disampaikan oleh Yosua kepada seluruh bangsa Israel. Walaupun pada waktu itu bangsa Israel sudah percaya dan sudah beribadah kepada Tuhan, bahkan mereka terlibat di dalam pelayanan ibadah, namun Yosua ingin mendorong bangsa Israel agar mempunyai ketetapan hati yang kuat untuk memilih beribadah kepada Tuhan. Di dalam ayat ini juga kita boleh melihat bahwa Yosua tidak ingin generasi bangsa Israel pada waktu itu melakukan apa yang nenek moyang mereka telah lakukan, yaitu mereka berpaling dari Allah, mereka beribadah kepada ilah-ilah asing. Keputusan Yosua untuk memilih beribadah kepada Tuhan hendaknya menjadi keputusan kita juga pada saat ini. Kita merupakan orang-orang yang telah percaya dan telah melihat mujizat Allah, kebaikan Allah di dalam hidup kita. Namun kepada kita juga pilihan ini masih ditawarkan, sebab ada banyak ilah lain yang ditawarkan oleh dunia yang dapat mempengaruhi iman dan juga kerohanian kita. Dan hal ini juga mempengaruhi kehidupan kekristenan kita. Oleh sebab itu, marilah kita dan seisi rumah kita memantapkan keputusan untuk selalu beribadah hanya kepada Tuhan. Secara khusus di ayat 14 kita dapat melihat bahwa Yosua mengajak orang-orang Israel untuk menghormati dan takutlah kepada Tuhan. Sebab ini merupakan syarat untuk masuk di dalam ibadah, yang artinya seseorang yang layak beribadah adalah orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan dan memiliki penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Sebab ibadah yang tidak disertai dengan rasa takut akan Tuhan hanya akan mendatangkan kecemburuan bagi Allah. Tujuan utama kita beribadah adalah untuk menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu, ibadah yang kita laksanakan harus dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas dan juga setia kepada Allah. Yang berarti kita menjalankan ibadah itu bukan karena paksaan. Kita menjalankan ibadah bukan karena rutinitas atau karena alasan jasmani lainnya, tetapi karena memang kita memerlukan Tuhan dan kita ingin setia bersekutu dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu hadir di dalam ibadah kita. Inilah rahasia agung dari ibadah yang kita lakukan, bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan mengapa Yosua dan seisi rumahnya memilih beribadah kepada Allah? Sebab Yosua tidak ingin dalam satu rumah ada dua Allah, ada dua penyembahan, sebab hal itu bisa membuat Allah cemburu. Demikian juga dengan kita, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Mari tegaskanlah pilihan kita untuk memilih Allah. Jangan sampai ada ilah-ilah lain yang membuat kita akhirnya menghabiskan terlalu banyak waktu dan fokus kita untuk melakukan hal itu dibanding kita mencari Allah. Marilah kita membawa seluruh keluarga kita dan orang-orang terkasih kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, setia, dan biarlah hal itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita.